Oke, baik Mas. Baik Mas. Sudah saya email ya Mas datanya. Dan begitu seterusnya. User minta data, kita langsung ngasih. User minta data, kita langsung ngasih. Inilah yang disebut dengan query monkey. Kita hanya memberikan data yang diinginkan oleh user secepat mungkin, tanpa mengetahui mengapa user membutuhkan data tersebut. Alhasilnya, kerjaan kita sehari-hari tidak pernah melakukan analisis, tapi hanya sebagai penarik data saja. Kita terlalu fokus ke SQL untuk menarik data buat kebutuhan user, terlalu sibuk merangkai SQL tanpa mengetahui permasalahan apa sebenarnya yang ingin diselesaikan oleh si user tersebut. Inilah salah satu contoh data analis yang buruk. Titan analis tapi nggak melakukan analisis sama sekali. Hanya menarik data, mempersiapkan data untuk kebutuhan user sehari-hari. Untuk mengetahui apakah seorang data analis itu buruk atau bagus, kita perlu tahu dulu nih, definisi dari data analis tersebut. Data analis adalah seseorang yang mencari insight dari sebuah permasalahan bisnis. Seorang data analis harus dapat melihat tren dan juga anomali data dari sebuah permasalahan bisnis. Nah, permasalahan bisnis di sini contohnya apa aja sih? Misalkan, suatu perusahaan itu akan meluncurkan suatu produk baru. Apakah peluncuran produk baru ini adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan? Atau contoh lainnya, bagaimana profil dari user berdasarkan perilaku belanja mereka? Mereka lebih suka belanja secara online atau offline? Metode pembayaran apa yang paling mereka sukai? Apakah itu kartu kredit, bank transfer, uang tunai, atau kris? Atau mungkin kita juga ingin mencari tahu seberapa sukses produk A, seberapa sukses produk B. Iya kan? Jika seorang data analis itu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang yaitu notabene adalah permasalahan bisnis, maka pada akhirnya data analis itu dapat memberikan sebuah rekomendasi atau action yang dapat dilakukan. Tentunya untuk mensupport seorang data analis dalam menyelesaikan permasalahan bisnis, data analis itu tidak bekerja secara independen. Namun mereka bekerja dengan domain expert dari berbagai departemen internal. Karena mereka ini adalah frontliners atau garda terdepan yang mengetahui permasalahan-permasalahan bisnis yang ada untuk pertama kalinya. Jadi, ketika lu adalah seorang data analis yang sudah mengetahui permasalahan bisnis apa yang ingin diselesaikan, setelah melakukan perbincangan-bincangan dari para domain expert tadi, next step-nya, lu harus mencari nih dan mempertimbangkan metrik-metrik mana yang paling relevan. Ya kan? Setelah itu, lu harus mengekstrak data dan insight untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Inilah contoh data analis yang bagus, yang memberikan solusi data berdasarkan permasalahan bisnis yang diberikan. Benar, definisi data analis itu sangat bergantung dari perusahaan. Dan bahkan banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang nggak tahu arti sebenarnya dari data analis. Dan pada akhirnya perusahaan-perusahaan ini nih mendefinisikan data analis tergantung dari kebutuhan perusahaan-perusahaan ini. Makanya data analis itu harus kuat banget di SQL. Karena banyak perusahaan yang sudah melakukan digitalisasi. Sehingga data-data yang sudah digitalisasi ini, itu ketika lo ingin narik datanya, itu harus menggunakan SQL. Jadi ketika bos lu atau stakeholders ingin meminta suatu data yang spesifik, tapi yang data spesifik ini itu belum bisa di-download secara user-friendly, jadi mereka membutuhkan lu di sini untuk menarik data itu tersebut, maka ketika lo udah memberikan data yang mereka minta, nanti mereka yang akan menganalisisnya. Nah, jadi di sini role lo tuh cuman sebagai tukang tarik data aja ya gitu. Atau ya query monkey.
Ya, query monkey ini memang beneran terjadi, baik itu di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Ya, dan hal-hal ini juga sering dibahas oleh orang-orang luar ya. Gue sempat beberapa kali membaca tentang artikel tentang query monkey ini, dan juga gue sempat beberapa kali interview gitu ke teman-teman gue yang di Indonesia tentang query monkey ini. Dan mereka juga merasakan hal yang sama gitu. Itu tidak adanya critical thinking yang dilakukan oleh data analis di sini. Sehingga mereka biasanya ya cuma narik datanya lalu diberikan ke stakeholders. Nah, untuk itu kita udah harus nih mengambil peran critical thinker ini nih, dan bukan hanya menjadi penyedia data aja. Kita harus proaktif menanyakan, ini data sebenarnya buat apa? Dan lu lagi menyelesaikan permasalahan apa yang gue bisa bantu sebagai seorang data analis. Makanya untuk melatih business in the art of critical thinking, Alotech akan mengadakan mini bootcamp nih, data analis menggunakan Excel. Jadi nanti di sini kita akan lebih fokus ke skill data analis dan menjadikan Excel hanya sebagai tools. Kita akan mulai dari analisis sederhana sampai pembuatan dashboard dengan menggunakan Excel. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisa cek di link ini atau bisa juga cek di description. Mungkin ini aja dari gue, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.